Efesus 6 ayat 5-9 kita baca bergantian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Silakan. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Saudara terlebih dahulu, silahkan baca lagi. Saudara dulu. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka. Saudara-saudara, kita sudah berminggu-minggu belajar daripada surat Paulus ini. Khususnya bagian yang membicarakan soal relasi. Yang pertama, saudara mengingat, relasi suami dan istri. Yang kedua, relasi orang tua dan anak. Anak dan orang tua. Nah, ini yang ketiga. Paulus menutup dengan bagian ini. Semua komplit. Relasi manusia di dalam kehidupan sosial. Struktur sosial. Kehidupannya seperti ini. Relasi suami istri, relasi orang tua dengan anak, dan yang terakhir ini, bagian yang barusan kita baca, relasi tuan dan hamba. Dan yang menjadi dasar daripada semua relasi ini, baik suami istri, orang tua anak, tuan hamba di tempat pekerjaan, adalah surat Paulus di dalam 5 ayat 21. Karena itu yang permulaannya sebelum dia melanjutkan kepada relasi suami istri, orang tua anak dan tuan hamba. Dia menulis dulu begini. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkan dirimu di dalam takut akan Kristus, maka relasi suami istri beres. Relasi orang tua anak akan ditolong oleh Tuhan. Dan relasi tuan dan hamba juga akan mengalami pemeliharaan penyertaan Tuhan. Tetapi syaratnya Tuhan berikan. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Tetap Kristus menjadi fokusnya. Bukan filsafat manusia. Psikologi. Bukan. Kristus dan firman-Nya menjadi fokusnya. Kristus selalu menjadi dasar, baik di dalam hubungan suami dan istri. Istri taat kepada suaminya karena dia menghormati Kristus. Suami cintailah istrimu karena dia menghormati Kristus. Dasarnya. Anak hormat orang tuanya karena dia takut kepada Kristus. Orang tua mendidik anak-anaknya di dalam takut kepada Tuhan karena mereka takut akan Kristus. Kristus selalu menjadi pusat, Kristosentris, dasar daripada semua relasi hidup manusia. Terus masuk hubungan antara atasan dan bawahan. Christ is the center. Dan apa yang kita perbuat di dalam semua relasi ini akan mendapat balasan dari Tuhan. Saya kasih latarnya dulu, previewnya.
Saudara harus ingat ini. Kita bekerja hanya sebagai tamu saja di dalam dunia. Jangan sombong, jangan rendah diri. Tetapi kita bekerja menurut panggilan kita masing-masing. Hubungan antara atasan dengan karyawan. Dan apa yang kita perbuat di dalam semua relasi ini. Terima balasan dari Tuhan. Christ is the center. Itu sebabnya kita mau belajar dari firman Tuhan. Apa yang difirmankan pada pagi hari ini kepada kita. Di dalam berelasi antara Tuhan dan hamba. Bagaimana kita memperlakukan orang lain di dalam dunia pekerjaan. Yang pertama, perintah kepada para hamba seperti ini, saudara-saudara. Ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Selalu Kristosentris. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dasarnya itu. Tidak pernah bergeser. Pertama, saudara-saudara, perintah ini menyiratkan bahwa semua orang harus bekerja. Ada relasi atasan bawahan, berarti semua orang difirmankan oleh Tuhan harus kerja. Karena ada relasi ini hamba dan Tuhan. Kalau perintah sebelum ini kepada suami istri, memang ada yang dipanggil untuk tidak menikah. Saudara-saudara. Dan pasti dia tidak menurunkan keturunan biologis. Jadi otomatis perintah untuk relasi orang tua anak pun bisa disalurkan. Dan untuk mencintai anak-anak yang bukan keturunannya sendiri. Tetapi di dalam hal Tuhan dan hamba ini tidak ada firman Tuhan mengatakan kamu dipanggil untuk tidak bekerja. No. Dari Kejadian sudah jelas Adam diperintahkan untuk mengusahakan dan memelihara taman. Paulus sendiri di dalam 2 Tesalonika, saudara, memerintahkan dengan keras di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Kalau seorang tidak mau kerja, jangan ia makan. Jelas. Setiap orang Kristen harus bekerja. Maka firman Tuhan ini, saudara, bukan artinya kalau dia tidak mau kerja, kita harus belas kasihan. Dengar Paulus sekali lagi. Kalau seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Ini jangan diartikan, saudara-saudara, kalau dia tidak mau kerja, kita harus belas kasihan sama dia. Berikan apa yang dia butuhkan. Tidak, saudara. Justru Paulus mengatakan biarkan dia kelaparan sampai dia mau kerja. Saudara-saudara, firman Tuhan itu bukan kita, saudara pikir baik-baik. No. Sangat tegas dan keras. Saudara, prinsipnya tidak apa-apa kalau orang ada kekurangan, kerja kurang baik. Saudara harus perhatikan ini baik-baik. Prinsipnya, orang semua dicipta dengan kapasitas intelektual, talenta yang berlainan daripada Tuhan. Saudara-saudara, itu anugerah yang besar daripada Tuhan. Itu sebabnya tidak apa kalau orang itu ada kekurangannya. Kerjanya kurang baik, saudara. Selama dia rajin dan kerja keras, kita diajar untuk menghargai orang itu. Ini prinsipnya. Tetapi tidak ada yang lebih cilaka untuk orang yang malas. Saudara, banyak firman Tuhan menasihatkan kita dalam asa belajar kepada semut. Saudara-saudara, saya tidak membahas ini lebih panjang lagi. Jadi yang pertama ini jelas, saudara. Setiap orang Kristen harus bekerja. Itu tanggung jawab dia kepada Tuhan. Mari kita belajar apa yang difirmankan Tuhan untuk orang-orang yang bekerja sekarang. Itu suratnya di dalam Efesus ini. Ada relasi Tuhan dan hamba. Atasan dan karyawan. Saya ingin mengajak kita merenungkan, hai hamba, taatilah Tuhanmu sama seperti kamu taat kepada Kristus. Sama seperti kamu taat kepada Kristus ini artinya apa, saudara? Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Berarti surat ini ditujukan kepada
orang Kristen. Orang yang sudah lahir baru. Yang sudah menjadi ciptaan baru. Ini sudah dia jelaskan, saudara, di ayat-ayat sebelum ini. Jelas, kamu orang yang dipenuhi roh, bukan orang yang mabuk karena anggur. Kamu dipenuhi roh, kamu adalah ciptaan baru. Kamu orang Kristen. Kamu bisa dimampukan untuk bekerja seperti ini. Gitu. Yang meskipun kita masih tetap orang berdosa, saudara. Masih kita ada kelemahan-kelemahannya. Tetapi kita tidak lagi di bawah kuasa dosa. Itu sebabnya dia bisa menaati tuannya seperti dia taat kepada Kristus. Itu tujuannya. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah dipenuhi roh. Menjadi ciptaan baru. Sehingga kita bisa menaati firman Tuhan ini dengan taat kepada atasan kita. Seperti kita taat kepada Kristus. Saudara-saudara, kita perlu mengerti. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Hamba itu apa di sini? Apa artinya? Itu budak, saudara. Ya, itu di zaman itu, saudara, ada budak itu kira-kira banyaknya di Kekaisaran Romawi itu 60 juta. Bayangkan, saudara. Jadi hampir setengahnya dari Kekaisaran Romawi itu budak semua. Setengah lagi atasannya. Jadi surat Paulus ini betul-betul, saudara-saudara. Separuh dari populasi itu menjadi budak terhadap separuh yang lain. Ada orang yang mengambil orang bebas kemudian dijadikan budak, saudara. Ada tuan yang kejam, memang. Budak itu bisa dibunuh, disiksa, diperlakukan seenaknya, saudara-saudara. Tetapi ada hamba yang memang sukarela. Ada budak yang sukarela. Dia menjadikan dirinya itu hamba. Untuk apa, saudara? Melunaskan hutangnya misalnya. Gitu. Jadi itu lumrah. Di perbudakan di zaman kuno itu memang suatu hal yang lumrah. Maka di dalam surat ini, saudara, Paulus itu tidak menentang perbudakan. Tetapi sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, maka ia berbicara kepada para budak ini yang sudah menjadi orang Kristen. Kamu adalah ciptaan baru. Itu sebabnya kalau engkau statusnya memang masih sebagai budak, apakah majikanmu itu adil atau tidak, kamu tetap harus taat kepada Tuhanmu itu. Dan tuan-tuan, berbuatlah adil, baik kepada para hamba-hambamu itu. Itu nasihatnya, balance. Jadi kamu hamba-hamba yang tidak jujur, yang malas, berubahlah menjadi hamba yang rela menjalankan pelayanan kepada Tuhanmu. Dan tuan-tuan yang kejam, bengis terhadap hamba-hambanya, berubahlah, lebih cinta, lebih toleransi. Itu ajarannya di dalam surat ini. Nah, dengan prinsip cinta kasih inilah, saudara, maka kekristenan lambat laun telah menghapuskan perbudakan. Cinta kasih. Kekristenan itu adalah teologi yang baru yang ditawarkan kepada dunia. Teologi yang mempengaruhi etika, filsafat, bagaimana akhirnya kita berkelakuan. Di zaman kuno, saudara, budak itu seringkali diperlakukan tidak adil. Ya, bagaimana dengan hari ini? Ini ada relevansinya, saudara. Apakah karyawan-karyawan diperlakukan dengan tidak adil? Memang karyawan tidak dicambuki atau dibunuh karena bekerja tidak baik, saudara. Tetapi mungkin mereka bisa mendapat perlakuan yang kejam. Itu sebab di dunia ini meskipun kita hidup tidak lagi di dalam struktur sosial tuan budak. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam surat ini. Karena surat ini ada kesejajaran antara hubungan budak dan majikan di zaman kuno dengan karyawan dan majikan di zaman sekarang. Sama, firman Tuhan kekal, tidak berubah. Hamba-hamba diperintahkan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, rela, tulus hati, dan tuan-tuan harus memperlakukan hambanya itu dengan adil.
Itu sebabnya firman Tuhan ini tetap berlaku di dalam zaman ini dan berbicara kepada kita semua. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hatinya, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang sudah jadi Kristen, harus dengan segenap hati kerja, rela mengerjakan pelayanannya, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Itu surat Paulus. Mari kita melihat 4 hal bagaimana ketaatan seorang hamba Kristen ini dikerjakan. 4 hal. Yang pertama, dengan takut dan gentar. Hai hamba-hamba, taatlah kepada Tuhanmu dengan takut dan gentar. Ini yang pertama. Hal yang pertama, bagaimana ketaatan kita sebagai orang Kristen, hamba Kristen, boleh dikerjakan. Takut dan gentar, hamba taatilah Tuhanmu di dunia ini dengan takut dan gentar. Takut dan gentar ini bukan artinya saudara-saudara kita sampai gemeter di hadapan bos kita. Atau sampai saking takutnya kepada atasan, hati kita itu gemetar, saudara, tidak berani berbuat kesalahan sedikit pun. Itu ada yang tidak beres di dalam relasi Tuhan dan hamba. Atau sebaliknya, saudara, di depan atasan kita sepertinya taat sekali, tetapi motivasinya menjilat, mendapatkan keuntungan. Ini sama sekali tidak. Takut dan gentar bukan di dalam pengertian supaya dia motivasi menjilat, mendapat keuntungan, supaya dia mendapat promosi atau honornya dinaikkan. Prinsip Kristen yang diajarkan oleh Paulus ini, taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Artinya bahwa penghormatan dan penghargaan seorang karyawan Kristen terhadap posisi dan otoritas tuannya itu diberikan oleh Tuhan. Memang dia tuannya, atasannya, dan itu posisi yang diberikan oleh Tuhan. Maka dia menghormati Kristus dengan taat kepada atasannya. Dalam hal ini kita menaati atasan, saudara, kita bisa memikirkan 2 aspek. Yang pertama, taat kepada atasan yang bukan Kristen. Budak yang sudah menjadi orang Kristen ini, saudara, bisa jadi saja mendapat atasan yang belum menjadi Kristen. Dan perintah Paulus ini datang justru kepada dia untuk menaati atasannya itu. Tidak peduli dia orang percaya atau bukan, perlakuannya adil atau tidak, kamu sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, taatilah Tuhanmu. Tidak ada alasannya. Oh, kalau dia sudah Kristen, kalau dia menaikkan gajimu, promosimu, no. Tidak ada. Taatilah Tuhanmu sama seperti kamu takut kepada Kristus. Itu sebabnya kenapa Paulus menasehati Timotius, saudara, di dalam 1 Timotius 6 ayat 1. Ini adalah nasihat Paulus untuk hamba-hamba Kristen kepada atasan yang bukan Kristen. Paulus bicara begini. Untuk menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, supaya ini tujuannya, saudara. Nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Selalu fokusnya kepada Tuhan. Bukan kepada promosi, bukan kepada kenaikan jabatan. Bukan, saudara. Untuk Tuhan kita. Ajaran jangan sampai dihujat oleh orang. Gara-gara kita tidak mau taat. Ini ajaran firman Tuhan untuk hamba taat kepada atasan yang bukan Kristen. Anggap Tuhanmu layak mendapat segala penghormatan, supaya nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jelas, kita tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Saudara-saudara, taat di sini artinya mereka kerja dengan baik, dengan tulus. Saudara-saudara, ada cerita begini. Seorang majikan itu yang menjadi skeptis terhadap orang Kristen, saudara. Karena pernah ada terjadi
Di kantor ini bekerja, saudara, 2 karyawan Kristen bekerja di tempat dia. Dan waktu kerja itu, saudara, selalu bicaranya itu Tuhan terus selama kerja itu. Tapi yang sebenarnya terjadi, saudara, ketika bos melihat itu ya, padahal seseorang itu pergi ke kamar mandi, saudara, selama 20 menit. Lalu ketika muncul lagi, saudara, si karyawan itu, dia dengar, dia bisik-bisik sama temannya, saudara. Bosnya ini dengar, saudara. Wah, saya di toilet mengalami waktu yang paling indah. Saya membaca 3 pasal dari Injil Yohanes. Baca 3 pasal Injil Yohanes di dalam WC. Mencuri waktu bosnya. Saudara-saudara, itu tidak menyenangkan Tuhan ataupun manusia. Itulah yang dinasehatkan oleh Paulus tadi, saudara. Itu bisa jadi sandungan dan membuat orang menghujat ajaran Kristen. Sesuatu seperti ini terjadi di Efesus, saudara. Majikan yang bukan Kristen ketemu budak yang sebelumnya itu menguntungkan dia. Sekarang sudah menjadi murung, tidak kerjanya, tidak sopan, saudara, tidak menguntungkan lagi. Jadi tuan-tuan kafir ini sudah menghujat baik nama Tuhan maupun ajaran Paulus. Itu sebabnya, saudara, karyawan-karyawan Kristen ini menjadi sia-sia dan malas. Gara-garanya beberapa budak Kristen ini yang tidak hormat sudah menjadi sandungan bagi tuan-tuan yang bukan Kristen. Itu sebab, saudara-saudara, taatlah kepada tuanmu meskipun mereka bukan orang Kristen. Mereka tidak ngerti prinsip Kristen. Mereka punya gairah di dalam kerja, kinerja, disiplin yang baik. Saudara, apapun itu. Tapi motivasi kita selalu kepada kemuliaan Dia. Karena kita itu seperti Injil yang terbuka. Kemanapun kita pergi, disoroti. Saudara, itu sebabnya justru ketika saudara bekerja di perusahaan atasan bukan Kristen, disitulah saudara harus menampilkan terangmu, asinmu. Kedua, saudara, kalau hamba memiliki majikan Kristen. Nah ini, saudara. Kalau hamba itu punya bos orang Kristen, maka, saudara, godaannya itu begini. Untuk dia melecehkan dan tidak menghormati. Karena, saudara, namanya juga saudara. Ya sesama saudara, sama-sama kok, status rohani saya sama, saudara. Itu sebab nasihat Paulus itu kepada Timotius untuk hamba yang atasannya Kristen begini. Kalau tuan mereka seorang percaya, ya, bos kita orang Kristen, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara di dalam Kristus. Jadi jangan, sudah biasa-biasalah semua. Saking dekatnya saudara sudah anggap. Karena dia saudara di dalam Kristus. Jangan ia kurang disegani. Tetapi ia harus dilayani dengan lebih baik lagi. Wah, ini nasihat Paulus luar biasa. Bukan hanya baik, lebih baik lagi justru kepada bos yang Kristen ini. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan kekasih. Itu surat Paulus kepada Timotius. Paulus berkata, kalau atasanmu orang Kristen, jangan jadi kurang disegani karena ia saudara. Kalaupun saudara keadaannya bukan hanya saudara di dalam Tuhan, tapi posisinya itu melebihi. Misalnya begini, saudara. Bawahannya ini adalah guru di gereja. Iya toh? Dan majikannya ini malah jadi muridnya, saudara, di gereja. Ini bisa mengakibatkan sesuatu perasaan yang tidak nyaman di dalam relasi pekerjaan itu sendiri. Nah, ini nasihat ini tuh di dalam ranah itu, saudara. Ini yang Paulus nasihatkan supaya tetap sebagai hamba kamu harus menaati Tuhanmu di tempat pekerjaan. Jadi hati-hati, saudara, terhadap kesetaraan spiritual yang akrab, ya, yang mungkin melahirkan ketidaknyamanan sehingga mempermalukan Kristus. Nasihat Paulus supaya karyawan Kristen itu jangan sampai membangkang
Mungkin membangkang secara terang-terangan tidak berani, tapi membangkang secara halus, saudara, kepada atasannya. Paulus menasehatkan itu, jangan kamu menghina majikanmu, saudara, dengan humor-humor yang tidak membangun, yang menjatuhkan. Paulus berkata kalau majikan orang Kristen, ia harus dilayani lebih baik lagi. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebagai karyawan kita harus berperilaku dengan rasa hormat dan takut terhadap majikan kita di dunia ini. Kristen ataupun bukan. Bukan karena mereka telah mendapatkan posisi itu, saudara. Tetapi karena mereka di dalam posisi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi saudara mengerjakan panggilan saudara, mempunyai bos seperti ini, taatilah sama seperti Kristus. Saudara taat kepada Dia yang sudah menyelamatkan saudara. Hidup itu semua pengujian dari Tuhan. Proses dari Tuhan. Saudara ditaruh di tempat kerja ini, ditaruh di tempat kerja ini. Tuhan mau lihat hatimu bagaimana sama bosmu itu. Itu saudara. Saudara percaya orang Kristen yang sudah diselamatkan Tuhan menjadi ciptaan baru, Tuhan taruh rencana yang indah di dalam hatinya. Hati. Rencana Tuhan sendiri. Kenapa sekarang dia harus bekerja di perusahaan ini, nanti pindah ke perusahaan ini, atau terus setia di perusahaan itu. Supaya dia belajar bagaimana menghormati Kristus dan membuat nama Kristus harum di dalam kantor dan perusahaan itu. Hamba Kristen, taatilah. Jangan membuat hujatan terhadap ajaran Tuhan. Kepada Kristus, saudara. Bukan karena mereka, wah hebat ini bos saya. Bisa naik menjadi direktur. Saudara-saudara, bukan. Karena posisi dia itu diberikan oleh Tuhan. Untuk menjadi atasanmu. Jadi sikap seorang bawahan kepada atasan di dalam ajaran ini. Tidak melecehkan. Tidak menghina atasan. Tetapi menghormati mereka. Itulah takut dan gentar. Menghormati mereka. Karena posisinya itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Dan kita adalah anak-anak Tuhan. Sama hormatnya kepada bos dan kepada Tuhan. Di dalam hal ini saudara, baik atasan Kristen atau bukan, kita juga bisa melihat konteks relasi atasan bawahan ketika mereka sudah menjadi begitu dekat. Nah ini saudara, harus jaga hati. Jangan take it for granted. Umumnya kalau di zaman kuno itu budak bisa menjadi bagian dari rumah tangga, saudara, tuannya ini. Jadi sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Punya tuan yang baik ini. Sehingga saudara, budaknya ini tahu ya sifat dan karakter tuannya ini luar dalam. Nah, di dalam situasi seperti ini, saudara, budak itu biasanya tergoda untuk punya rasa melecehkan atau menghina. Itu fakta yang terjadi, saudara. Keakraban itu di dalam arti kekeluargaan itu melahirkan penghinaan. Saudara renungkan kalimat ini ya. Kita tidak bisa membahas ini dengan detail. Tetapi kalau saudara sudah dekat, itu bisa tergoda melahirkan penghinaan. Sangat wajar bagi seorang budak itu yang sudah diterima di satu keluarga, itu punya sikap merendahkan tuannya. Dia merasa lebih baik di satu hal mungkin, lebih pintar daripada majikannya, saudara. Tetapi sementara ini saya ingin pura-pura rendah diri, rendahkan hati saya di hadapan dia. Tetapi kalau satu hari saya sudah sukses, kamu baru tahu rasa. Itu saudara. Paulus berkata karyawan Kristen itu harus taat tuanmu dengan takut dan gentar. Jangan sampai sudah ngerasa sama-sama saudara, diterima lagi di rumahnya, sudah begitu dekat, begitu akrab, maka mempunyai sikap, jangan perintah-perintah saya. Cilaka, saudara-saudara. Kamu juga banyak kekurangannya. Ya, toh. Saya bahkan lebih hebat daripada kamu. Tunggu saja saya sampai jadi bos. Ini sikap ini. Melecehkan, menghina atasan. Gara-gara sendiri punya bakat lebih pintar. Saudara-saudara, jangan perintah-perintah saya. Kalau nggak suka, pecat saja. Itu saudara. Itu sikap karena keakraban sama-sama saudara di dalam Kristus. Jangan sampai tergoda punya sikap seperti itu. Itu sikap yang tidak taat.
Paulus berkata, malah kamu harus kerja lebih baik untuk mereka. Karena mereka adalah saudara yang percaya dan yang kekasih. Itu kesatu, saudara. Takut dan gentar. Hormati mereka. Kerja lebih baik untuk mereka. Karena mereka adalah saudara yang percaya dan kekasih. Pertama. Kedua, saudara. Bagaimana ketaatan seorang hamba Kristen ini dikerjakan. Paulus menasihatkan kita semua. Tulus hati. Pertama dengan takut dan gentar. Kedua, tulus hati. Ini artinya, saudara, hati karyawan ini tidak mendua. Satu. Taat sepenuhnya kepada atasannya sama seperti dia taat kepada Kristus. Di dalam arti dia tidak terbagi dengan motivasi lain dan kemunafikan dan segala macam. Kita bisa lebih mengerti dengan ketulusan ini, saudara, karena di dalam bahasa aslinya. Di dalam bahasa Latin itu menggunakan kata apa, saudara? Tanpa lilin. Loh, kok aneh, saudara, bisa tanpa lilin? Ini bagaimana? Jadi, saudara-saudara, kalau di zaman kuno, orang itu banyak bikin poci-poci itu ya. Saudara, banyak bikin itu dari tanah liat, ya, dibakar, itu segala macam. Nah, lilin itu, saudara, digunakan untuk menutupi pot yang kalau ada cacatnya. Gitu, ada keretakan, ada cacat, dia dempul. Pakai itu namanya lilin itu, saudara. Lalu dia mengulasnya. Jadi di dunia kuno itu pot dibikin dari tanah liat. Ya, itu pembikinan poci ini mendapat sesuatu industri yang penting, saudara-saudara. Dan cukup banyak pembuat-pembuat pot itu, saudara, kurang jujur. Terkadang menutupi cacat pada pot itu dengan lilin. Gitu. Kalau diperhatikan secara sekilas begini, saudara, nggak kelihatan. Wah, hebat deh. Saudara. Tapi kalau coba ditaruh di bawah cahaya. Nah, cahaya juga diatur. Ya, warm white atau kuning atau putih, saudara-saudara. Maka kelihatan itu. Lilin itu tampak lebih terang sedikit, saudara, daripada bagian yang lain. Nah, ini. Jadi pot-pot yang bagus itu dicap, saudara, tanpa lilin. Itu sudah membuktikan kualitasnya. Nah, ini kata yang dipakai Paulus di sini itu menyiratkan jangan kamu mendua hati. Kamu harus bekerja itu tanpa lilin. Jangan munafik ditutup-tutup sana sini, saudara. Itu artinya apa? Ada menyiratkan kemurahan hati. Jadi artinya apa, saudara, kemurahan hati ini? Jadi artinya si karyawan ini jangan menahan dirinya gitu. Kalau dia ada sesuatu talenta baik bisa dikerjakan untuk tuannya ini, kenapa tidak gitu loh. Saudara-saudara, jangan dia menahan diri daripada yang terbaik yang dia bisa kerjakan. Tetapi harus sungguh-sungguh memberi yang terbaik di dalam pelayanan dia, pekerjaan dia itu. Seperti dia bekerja melayani tuannya sendiri, Tuhan sendiri. Tulus hati itu. Selalu the best, memikirkan yang terbaik untuk tuannya. Apa yang Paulus katakan adalah ini. Bekerjalah dengan ketulusan hati. Sama seperti kamu menaati Kristus. Semua orang Kristen harus sadar bahwa semua pelayanan kita pada akhirnya diberikan. Pekerjaan kita rela dari pagi sampai malam. Saudara-saudara, kita kerja capek itu diberikan bukan kepada majikan kita, tetapi kepada Kristus sendiri. Itu intinya sebetulnya. Yang Paulus mau bicara itu. Pikirkanlah Kristus. Sehingga dengan melayani majikan kita dengan baik, dengan lebih baik lagi, memberikan yang terbaik, itu kita sudah melayani Kristus sendiri. Tulus hatinya. Yang ketiga, saudara. Sungguh-sungguh. Dengan takut dan gentar, ketaatan itu. Lalu dengan tulus hati dan dengan sungguh-sungguh. Ayat ke-6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hatinya, sungguh-sungguh, karena dia tahu itu panggilan Tuhan, dia jalankan melakukan kehendak Allah itu. Apakah karyawan bekerja sama baiknya di saat bos ada atau tidak ada? Atau mereka mulai malas-malas, saudara. Tidak ada gairah, tidak ada hati kalau bos keluar.
Ini digambarkan di dalam perumpamaan tentang talenta, saudara, di dalam Matius 25. Saya meringkas seperti ini. Ada 2 hamba yang dikasih 5 dan 2 talenta. Ya, itu langsung mereka kerja. Begitu diberikan talenta, begitu rajin, saudara. Mereka langsung bekerja yang terbaik, mengusahakan meskipun tuannya pergi. Nah ini Tuhan Yesus itu kasih kita prinsipnya di dalam bekerja, saudara. Dan ketika bosnya itu kembali, wah, dia memuji mereka. Karena mereka bekerja dengan baik. Di pujiannya begini, saudara. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia. Karena dia kerja sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bukan supaya dia naik pangkatnya atau dia dapat gaji besar. No. Saudara, untuk Tuhan. Dan semua menjadi diatur oleh Tuhan. Jadi 2 hamba yang diberi 5 dan 2 talenta itu langsung kerja meskipun tuannya pergi. Ketika tuannya kembali, pujiannya itu baik sekali karena kamu jabat-jabatan segala ini. Tidak, saudara, karena kamu hambaku yang baik dan setia. Kamu bekerja di perusahaan itu sama seperti kamu bekerja untukku sendiri. Tetapi kepada hamba yang tidak melakukan apa-apa ketika tuannya pergi, saudara, malah dia kuburkan talentanya. Begini tuannya menyebut dia. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jahat loh, saudara, bayangkan. Itu semua ada hubungan dengan panggilan Tuhan, saudara, bekerja itu. Firman Tuhan, saudara, mengajarkan kepada kita semua, Tuhan tidak akan memakai orang yang malas. Itu, saudara. Tidak ada hamba yang setia yang malas. Dua-duanya, nggak ada itu. Hamba setia pasti rajin, pasti baik, gitu. Paulus berkata seorang hamba yang sejati adalah seseorang yang bekerja untuk menyenangkan Tuhan. Itu, menjalankan kehendak Tuhan, sungguh-sungguh. Jadi kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, tidak peduli apakah atasan kita hadir atau tidak, apakah dia mengawasi kita atau tidak, kita kerja semaksimal mungkin. Karena Tuhan yang sedang mengawasi dia. Itu etika kerja orang Kristen. Jauh lebih tinggi dari etika kerja manapun di dalam dunia. Karena Tuhan Yesus sedang mengawasiku. Dia sedang mengujiku. Bagaimana di waktu seperti ini aku kerja atau ngobrol. Sehingga kerja bisa pura-pura lembur, saudara. Padahal waktu kerja dipakai ngobrol terus. Saudara-saudara, jikalau saudara kerja sungguh-sungguh, meskipun kerjaan sepertinya membosankan dan rutin, saudara tetap dipanggil untuk kerja dengan penuh semangat. Apakah bos ada atau tidak? Itu panggilan Tuhan kepada kita. Ini berlaku untuk semua karyawan, baik yang paruh waktu ataupun yang full time, mengerjakan yang terbaik untuk majikan. Itu sangat menyenangkan Tuhan. Itu tanggung jawab dia menjalankan panggilannya dari Tuhan. Dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Melayani di tempat pekerjaan. Melayani majikan dengan kesempatan yang ada. Untuk kesuksesan perusahaan. Jikalau hamba bekerja begini. Maka perbedaan itu tidak hanya dia buat bagi Tuhan. Tapi juga bagi sesamanya. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Yang keempat, saudara. Hamba ini diperintahkan untuk bekerja bukan hanya dengan tulus dan sungguh-sungguh, takut dan gentar, tapi juga rela. Kerja itu rela, bukan kepaksa. Jadi melayani itu dengan kerelaan, saudara. Itu sebabnya cinta itu. Kalau kita memang mencintai Tuhan, itu kita bekerja dengan rela, saudara. Karena kita tahu kepada siapa kita kerja. Sepenuh hatinya. Seperti engkau melayani Tuhan dan bukan manusia. Rela. Kerelaan itu tidak pernah kalau dasarnya bukan cinta, saudara. Karena engkau tahu ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Karena dia mencintai Tuhan. Dia tahu kerja untuk siapa. Dan dia akan menerima balasan itu dari Tuhan.
Prinsipnya saudara, kita harus melakukan tugas kita dengan niat yang baik, dengan kerelaan, dengan kesenangan. Saudara-saudara, toleransi terhadap rekan kerja. Orang kerja itu ada yang cepat, ada yang lambat, saudara. Tetapi sudah kerja sungguh-sungguh, rela, harus dihargai. Kita sebagai orang Kristen diharapkan menjadi orang-orang yang berintegritas. Yang melakukan pekerjaan itu di dalam waktu yang ada, betul-betul pakai waktu itu. Baik ada yang mengawasi ataupun tidak. Karena Tuhan yang akan membalas apa yang kita perbuat di tempat pekerjaan kita. Apakah dia hamba ataupun tuan. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Itu sebabnya apapun yang kita kerjakan di tempat pekerjaan, saudara ingat Tuhan, kita sedang melayani Kristus. Sikap ini harus ada sebagai seorang hamba Kristen. Maka ketika kita kerja apapun, saudara, kerjalah seperti untuk Tuhan sendiri. Kalau masak, anggaplah seperti Tuhan Yesus mau menikmati makanan. Itu artinya kita sedang melayani Dia. Kalau kita kerja, saudara, bersihkan rumah, seperti Yesus mau datang sebagai tamu. Kalau kita kerja, saudara, mengajar murid-murid, sama seperti melayani. Yesus hadir di situ, menguji hati kita. Guru-guru mengajar murid-murid seperti melayani Yesus. Dokter-dokter memperlakukan pasien-pasiennya sama juga. Suster menjaga pasiennya. Karyawan bekerja sebagai sales di toko, sama. Sekretaris mengetik semua surat, sama. Seperti dia melayani Kristus. Ini harus ada di dalam hati kita, saudara-saudara. Karena Tuhan tidak kelihatan, yang kelihatan adalah bos kita. Yang sudah ditunjuk oleh Tuhan. Kerjalah dengan baik. Semua dikerjakan di dalam pelayanan seperti kepada Tuhan sendiri. Ini yang Paulus nasihatkan di ayat 7. Dengan rela jalankan pekerjaanmu. Seperti orang-orang yang melayani Tuhan sendiri, bukan manusia. Dan saudara, ia akan menerima balasannya dari Tuhan sendiri. Jadi bukan for the sake of kerja bagus, kerja tulus, saudara, bukan. Karena ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ini yang menjadi motivasi dia selalu. For God. Untuk menyenangkan dia. Takut mengecewakan Kristus. Saya harus kerja baik. Jikalau saya mendapatkan sesuatu penindasan, sudah, tenangkan, sabar. Jangan sampai nama Kristus dihina. Saudara-saudara. Bahagialah saudara jikalau bekerja baik-baik di hadapan Tuhan. Dengan prinsip untuk melayani Kristus yang sudah menyelamatkan saudara. Saudara akan mendapatkan balasannya dari Tuhan. Beda ajaran Kristen dengan agama lain. Dengan filsafat yang lain saudara. Beda. Dalam etos kerja adalah kita kerja menjalankan kehendak Tuhan. Itu saudara. Dengan segenap hati. Jangan lupa Kristus. Taat sama seperti kepada Kristus. Kamu orang-orang yang sudah diselamatkan. Kerja bukan hanya untuk karir, gaji naik, promosi, jabatan, bonus, atau keuntungan materi yang lain. Tapi ingat Kristus. Fokus hidupmu menjalankan kehendak Tuhan segenap hatimu. Christ always become center. Jadi kita tidak hanya banyak bicara penginjilan saudara. Hanya di dalam KKR regional. Bukan. Tetapi jalankan pekerjaan sehari-hari dengan baik. Itu sudah menjadi kesaksian yang sangat powerful bagi dunia. Injil yang terbuka di tempat pekerjaanmu. Paulus berbicara kepada Titus, hamba-hamba taatilah Tuhanmu dalam segala hal. Jangan bantah. Jangan curang. Tapi selalu tulus dan setia. Supaya again, saudara. Bukan cuma berhenti di kebaikan, ketulusan, itu morality. Moralitas, filsafat dunia. But
Dengan cara seperti itu mereka dengan segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Endingnya, for God, for Christ Jesus, always the same. Jadi saudara-saudara, apapun itu, ajaran Kristen selalu bagi kemuliaan Kristus Yesus. Berbeda, bukan soal etos kerja, disiplin kerja, gairah di dalam pekerjaan saudara-saudara. Itu memang harus ada. Tetapi tanyalah diri kita, untuk apa itu semua? Tidak berhenti di situ, saudara. Kita orang Kristen kerja beda dengan orang lain. Membawa orang-orang di tempat kerja memuliakan Kristus. Terang, juru selamat kita. Sebaliknya saudara di dalam hal ini, jangan sampai kalau saudara sudah di gereja begitu aktif sebagai pelayan Tuhan, tetapi di tempat pekerjaan saudara menjadi bos yang tidak baik. Bahkan malah karyawan mencela karena kelakuan kasar yang mempermalukan Tuhan. Saudara tahanlah, baik-baik merenungkan firman Tuhan ini. Karena ini malah menghambat kemajuan Injil. Gospel of Christ Jesus in the workplace. Tetapi kalau saudara taat, tulus, sungguh-sungguh, rela, maka saudara sudah mengabar Injil meskipun tidak bicara. Dengan apa? Cara kerjamu. Itu orang akan melihat siapa Tuhan yang kamu percaya. Dan mereka akan memuliakan Tuhan kita. Tapi kalau kita kerja, kalau bos tidak ada, malas-malesan, ini malah akan menghancurkan usaha penginjilan. Kita tidak menjadi saksi Tuhan yang baik. Tempat pekerjaan kita adalah kontak pertemuan kita dengan orang lain, saudara. Ingatlah dunia ini gelap, membutuhkan terang Injil. Kiranya saudara boleh bercahaya di tempat pekerjaan. Banyak penginjilan saudara terjadi di tempat pekerjaan. Karena disitulah mereka melihat kinerja kita, kelakuan kita. Dan mereka tahu siapa yang kita imani. Kita dipanggil memuliakan Allah di tempat pekerjaan dengan cara saudara bekerja. Seringkali bicara lebih kuasa. Itu saudara-saudara. Itu berbicara lebih berkuasa daripada perkataan kita. Cara kita bekerja. Hati-hati menjadi sandungan. Selesai menasehati hamba, Paulus beralih kepada Tuhan. Ini yang terakhir kita akan bahas. Karena firman Tuhan itu adil. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Sama seperti engkau taat kepada Kristus. Itu sebabnya sekarang nasihat kepada Tuhan. Di dalam hal majikan tidak boleh menjadi sandungan di tempat pekerjaan. Dengan cara apa saudara-saudara? Ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga. Maksudnya adillah terhadap semua karyawanmu. Dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga. Dan ia tidak memandang muka. Selalu kepada Tuhan lagi. Setelah Paulus mengajarkan perintah hamba untuk menaati Tuhannya sama seperti kepada Kristus, maka tanggung jawab yang sama berlaku untuk Tuhan kepada hamba. Ada dua hal di sini saudara. Yang pertama, Tuhan, perbuatlah demikian juga terhadap hambamu. Jadi apa yang Paulus katakan kepada hamba berlaku juga untuk Tuhan di dalam memperlakukan karyawannya saudara. Hormati. Hargai. Ini bukan di dalam arti Tuhan itu harus taat kepada hambanya. Ini bisa jadi kacau saudara relasi seperti ini. Bukan. Tetapi di dalam arti Tuhan memperlakukan karyawan-karyawannya seperti dirinya sendiri ingin diperlakukan. Itu sudah menjadi basis daripada ajaran Kristen. Saudara-saudara, kalau kita mau dihormati, hormati karyawan. Kalau kita mau ketulusan, harus tulus juga kepada karyawan. Kalau mau kesungguhan, perlakukan mereka dengan kesungguhan. Dan kerelaan, kita menjadi Tuhan yang menyenangkan. Lalu tulus, sungguh-sungguh, dan dengan kerelaan. Karena semua adalah saudara di dalam Kristus. Dan kita semua mempunyai Tuhan di sorga. Yang akan memberi kita upah
dan menghakimi segala perbuatan kita. Yang kedua, saudara-saudara, selain memperlakukan mereka seperti diri kita sendiri ingin diperlakukan, yang kedua spesifik. Sangat spesifik. Tuhan, jangan mengancam hamba-Mu. Saudara-saudara, ini mengancam adalah bahaya yang terbesar bagi atasan Kristen. Itu sebab spesifik diberikan oleh Paulus. Jangan kamu mengancam. Seharusnya apa, saudara? Sebaliknya, Tuhan itu baik. Hatinya itu, saudara, tidak kejam. Karena kita adalah semua sama-sama dicipta menurut gambar Tuhan. Meskipun kamu adalah hambaku, saya adalah bos. But we are the same creation of God. Kita semua sama-sama dicipta oleh Tuhan menurut gambarnya sendiri. Jadi ada kesamaan, ada ketidaksamaan. Saudara-saudara, ada dignitas seorang manusia yang tidak boleh sembarangan dihina. Kita bisa mengancam itu tanpa bicara, saudara. Hanya dengan melihat saja. Atasan Kristen tidak boleh mengancam. Paulus berkata kepada Filemon, terima kembali Onesimus, Filemon. Bukan lagi di dalam relasi budak dan tuan, tetapi sebagai saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Oh, tidak gampang, saudara. Onesimus dulu pernah kerja sama Filemon itu sebagai budak. Dan kerjanya tidak beres. Mungkin juga pernah curi dari Filemon itu. Tetapi inilah firman Tuhan yang dinasehatkan, saudara, kepada Filemon. Filemon, terimalah kembali Onesimus. Bagiku, demiku, karena kamu berhutang Injil kepadaku. Onesimus itu orang yang sangat baik. Sekarang dia sudah berubah, melayaniku di penjara. Receive him. Accept him again. Saudara-saudara, ini yang firman Tuhan nasihatkan kepada kita soal atasan dan bawahan. Jangan mengancam. Tapi justru di dalam kasih menerima kembali seseorang yang memang sudah menjadi saudara dan hidupnya berubah. Seorang Onesimus yang sudah bertobat dan dia melayani Paulus di penjara di Roma. Terima dia kembali, Filemon. Tuhan bisa merubah Filemon. Tuhan sanggup merubah Onesimus. Tidak gampang menerima, tapi Tuhan sanggup merubah. Ada orang-orang Kristen, saudara, yang seperti Filemon. Ada juga yang seperti Onesimus. Tetapi jangan lupa ada Kristus di tengahnya. Saudara-saudara, yang memberikan kita kebebasan rohani untuk kita bisa berubah. Bisa mengerti kesulitan orang lain. Paulus berkata, jangan menindas semangat orang yang bekerja kepadanya. Itu jangan mengancam. Tetapi selalu ada cinta kasih. Karena apa, saudara? Karena budak Kristus yang harus menyembah Kristus. Kita sama-sama punya Tuhan di surga. Dan sebagai hamba Kristus kita bertanggung jawab kepada Kristus. Maka Paulus berkata, maka ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Karena Tuhan tidak memandang muka. Maka kita semua diselamatkan, saudara. Ada orang yang mengerjakan pelayanan itu dari kayu. Ada yang dari emas. Tetapi api itu yang akan menguji di akhir zaman. Apakah pekerjaan kita akan terbakar atau tidak, saudara? Dan banyak yang dari kayu semuanya hilang. Kita tahu akan ada penghakiman dari Tuhan, saudara-saudara. Kita menerima upah untuk apa yang kita perbuat di dalam dunia ini. Baik ataupun jahat. Tuhan dan hamba, ingatlah engkau masih memiliki Tuhan di surga. Saudara-saudara, apakah seorang tuan itu memiliki 50 karyawan? Ataukah dia memiliki 5.000 karyawan, saudara-saudara? Sadarlah engkau masih punya Tuhan di surga. Majikan memperlakukan karyawan di bawah dengan cara yang sama seperti dia berharap diperlakukan oleh Tuhannya di surga. Prinsipnya sama. Pertanyaan kepada para atasan Kristen.
bagaimana saudara berlaku kepada bawahanmu jikalau Kristus adalah pengawas di dalam bisnis saudara. Kadang-kadang kita berpikir saudara bahwa kalau Yesus adalah bos dari sebuah proyek, wah, Yesus itu lemah lembut, rendah hati, cinta kasih saudara. Maka dia akan menjadi bos yang sangat baik, lembut dan ramah, sehingga dia tidak mengharapkan pekerjaan apapun dari bawahannya. Tetapi kitab suci justru mengajarkan kepada kita Yesus itu yang terus-menerus mendesak, mendorong umatnya untuk produktif, rajin di dalam semua pekerjaan mereka. Saudara-saudara, dan Yesus itu seorang pengawas yang menuntut kita to multiply the talent. Dia mengharapkan mereka yang berada di bawah otoritasnya itu untuk bisa memberikan upaya yang jujur, bekerja jujur, kerja sehari penuh untuk dia. Tetapi pada saat yang sama saudara, Tuhan tidak berpihak, tidak ada ketidakadilan, tidak ada gosip, tidak ada pelecehan martabat orang. Yesus adalah guru yang sempurna, yang memperlakukan semua orang di bawahnya dengan cinta, dengan kelembutan, dan menjadi model kita bagi seorang atasan Kristen. Itu sebabnya di dalam melakukan pekerjaan duniawi, fokus kita kepada Kristus tetap sama. Karena dia yang sudah memanggil kita kepada pekerjaan kita masing-masing, baik sebagai bos ataupun sebagai karyawan. Kristus yang memanggil kita. Punya rencana bagi kita semua, saudara-saudara. Apa motivasi kita ketika kita melakukan pekerjaan yang rutin di dalam hidup kita? Apa sih sebenarnya yang saudara senangi, yang saudara menjadi sesuatu yang motivasi yang menggerakkan saudara? Ingat selalu kepada Kristus Tuhan. Paulus berkata Tuhan akan memberikan balasannya kepada setiap orang, baik hamba ataupun orang merdeka yang telah berbuat sesuatu yang baik. Tuhan akan membalasnya. Jadi ada pahala yang datang kepada mereka yang melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Dan itu bukan barang-barang materi di dunia ini, tetapi surga dan semua kemuliaan yang menyertai dia. Kemuliaan di surga itu saudara. Itu sebabnya saudara di dalam prinsip ini, saya membagikan 4 hal yang ringkas kepada saudara. Untuk apapun pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini, ingat 4 hal ini. Kesatu, apakah pekerjaan saya memuliakan Tuhan? Ask yourself. Kalau Yesus datang ke kantormu, apakah dia akan senang? Ask yourself. Apakah saudara menyimpan sesuatu yang berdosa di situ? For the glory of God. Apakah pekerjaan kita memuliakan Tuhan atau tidak? Itu prinsip yang pertama. Yang kedua saudara, apakah pekerjaan kita sudah menjadi faedah yang baik untuk orang lain? Tidak peduli saudara. Jangan kita berpikir tidak peduli orang lain, yang penting sendiri dapat untung besar. Tidak boleh seperti itu saudara. Kita harus bekerja bukan hanya untuk memuliakan Tuhan, tetapi menjadi faedah bagi orang lain. Yang ketiga, apakah saya sungguh-sungguh dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan ini? Sehingga ada kerelaan, kesungguhan. Saudara harus ingat, semua orang Kristen yang darahnya itu demi itu Tuhan menurunkan dirinya. Untuk mengalirkan darahnya. Supaya saudara bisa mengerjakan panggilan dia. Bukan untuk uang. Karena menjalankan panggilan Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara, itu sebab saudara bekerja. Dan memperlakukan bawahan. Apakah saya sungguh-sungguh dipanggil untuk kerjakan pekerjaan ini? Apapun panggilan saudara, menjadi arsitek, dokter, polisi, silakan.
Dengan dasar ini adalah panggilan Tuhan. Itu sebabnya saya harus mengerjakan dengan takut dan gentar, dengan tulus, dengan kesungguhan hati, dengan kerelaan. Sama seperti Kristus sendiri. Supaya nama Kristus yang dipermuliakan melalui pekerjaan saya. Apapun itu. Saudara-saudara, kerjakanlah dengan ketaatan dan kesungguhan karena saudara sadar siapa yang panggil. Saudara jangan bilang, ini pekerjaan saya. No, ini panggilan saya. Panggilan berarti ada yang panggil. Who is he? God. Tuhan yang panggil. Saudara menjadi bos. Saudara menjadi bawahan. Tuhan yang panggil. Saudara bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Yang akan membalas saudara. Yang keempat, saudara. Apakah saya dengan bekerja seperti ini hidup saya suci? Kita tidak dipanggil oleh Tuhan untuk makin rusak hidupnya. Tidak pernah. Justru dengan melakukan pekerjaan kita, saudara-saudara. Masakan ketika saudara dipanggil untuk bekerja lalu tidak ada waktu untuk Tuhan? Itu sesuatu hal yang tidak mungkin, saudara. Karena Tuhan yang panggil kerja. Saudara juga harus fokus untuk memuliakan Dia. Jadi tidak mungkin tidak ada waktu untuk pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu tidak mungkin, saudara. Karena Tuhan sendiri ingin berjumpa dengan saudara. Tuhan sendiri ingin berbicara kepada saudara di hari Minggu. Spesial. Ruang dan waktu yang khusus. Itu ibadahmu kepada Tuhan. Janganlah dilalaikan. Saudara-saudara. Apakah dengan pekerjaanmu itu, saudara makin hidupnya suci. Ingat Tuhan memuliakan beribadah kepada Dia. Atau saya sudah tidak ada waktu lagi ke gereja karena terlalu sibuk bekerja. Itu tidak mempermuliakan Tuhan. Saudara-saudara. Selalu sadar fokus kita adalah Tuhan, baik kepada atasan maupun kepada bawahan. Tuhan yang di atas. Perintah Tuhan kepada Tuhan dan hamba, majikan dan karyawan, prinsipnya hidup di dunia ini, saudara, selalu menjadi tidak penting dibanding surga. Coba saudara renungkan firman baik-baik. Selalu jiwamu. Surga. Mata saudara di bawah diangkat ke atas. Bukan kepada materi-materi yang kelihatan ini. Yang mengaburkan matamu dari pandangan jalanmu ke surga itu. Heaven. Karena saudara kita semua adalah tamu saja. Ingat ini. Kita semua hanya pelancong. Hanya tamu saja yang sudah sementara saja berjalan di dunia ini. Kita semua adalah warga surga, itu sebab pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Coba lihat dunia ini makin hari makin lupakan Tuhan, makin tinggalkan Tuhan, makin rusak. Tetapi kita adalah warga negara surga, ingat rumah kita di surga. Prinsipnya saudara, orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan adalah orang yang hubungan dengan dunia ini menjadi kedua. Selalu yang pertama adalah Kristus Yesus. Yang surgawi, yang rohania, jiwa kita kemana? Saudara-saudara. Itu sebab semua relasi kita di bawah itu menjadi tidak penting, kepentingannya dibanding dengan yang di atas. Karena Tuhanmu di surga. Bagaimana orang Kristen berkelakuan di dalam keadaan dunia ini, saudara, sebagai atasan dan bawahan. Ada tanggung jawab terhadap pekerjaan duniawi. Iya, betul, saudara. Tuhan hamba, perlakukan setiap orang dengan dignitas yang Tuhan berikan. Bukan soal posisi tinggi rendah, manajer, karyawan. Perlakukan satu dengan yang lain dengan dignitas. Sama-sama orang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita bernilai. Kita dicipta menurut gambar Allah. Hargailah orang lain.
Itulah Paulus mengajar kita untuk melihat dunia ini di bawah surga. Apapun pekerjaan yang kita kerjakan di bawah surga. Kita menjalankan fungsi dan tanggung jawab di dunia ini, tetapi prioritas kita, saudara, sebagai orang terbatas harus prioritas. Dan prioritas kita hanya satu, fokus kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Kita selalu di dalam posisi sebagai tamu di dunia ini. Ingat selalu di dalam mengerjakan tugas-tugas. Di dalam relasi suami istri, orang tua anak, atasan bawahan di dunia yang sementara ini. Karena kita masih mempunyai Tuhan di surga. Dan Dia akan membalas setiap perbuatan kita. Tuhanku yang ada di surga. Baik kita bawahan, baik kita atasan, apakah kita sungguh-sungguh menyembah Dia? Baik tuan maupun hamba, ingatlah Tuhanmu yang di surga. Dan Ia tidak memandang muka. Ia akan memberikan balasan kepada setiap kita yang sudah berbuat sesuatu yang baik. Amin.